Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Kali ini kontennya dengan Bunda dan dengan Ipi. Siapa yang rindu dengan Ipi kemarin? Nah ini nih ya, hari ini kemarin Ipi lagi makan, jadi nggak ikut konten. Hari ini Ipi bakalan konten. Mau ceritain tentang apa ya? Nah, oh iya, mau sapa dulu teman-teman ya di rumah semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya, diberikan kelancaran rezeki dan juga kelancaran semua urusannya. Di Jakarta tuh lagi panas banget hari ini, sangat panas. Nggak ada hujan hari ini, nggak hujan ya. Kemarin hujan, hari ini panas. Di tempat-tempat temen-temen itu gimana keadaannya? Semoga apapun keadaannya kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah kali ini aku udah dengan Ipi nih. Kan waktu itu aku bilang aku tuh suka banget, meskipun udah ibu-ibu masih suka dengan serial kartun Upin Ipin. Bahkan aku kalau pulang ke Malaysia aku sebut mau pulang ke kampungnya Upin Ipin. Jadi buat teman-teman, kalau aku sebut kayak gitu jangan tersinggung ya. Itu maknanya saya tuh bangga, sebab saya tuh bener-bener favorit. Kartun favorit aku tuh Upin dan Ipin. Bukan menghina, bukan. Pokoknya tetap positive thinking ya. Kalau aku yang ngomong itu maknanya aku tuh bangga. Memang suka banget dengan kartun Upin Ipin. Nah, yuk ikutin video aku kali ini, bakalan ceritain kenapa orang Indonesia itu suka dengan kartun Upin Ipin sampai viral banget di Indonesia. Yuk ikutin video aku kali ini. Nah, udah ada Ipi nih. Ipi juga suka kan? Ipi itu udah besar tapi masih juga suka Upin Ipin. Aku udah ibu-ibu juga masih suka nonton Upin Ipin. Sebegitu dahsyatnya ya kartun Upin Ipin itu bisa menarik penonton dari semua umur ya. Dari anak kecil, dari yang balita yang baru bisa jalan itu tangga kita yang anak kecil umur berapa? 2 tahun ya? Belum ada 1,5 tahun aja kalau dikasih dia mau nonton Upin Ipin dia bakal anteng, nggak bakal pergi kemana-mana, dia anteng aja diam nonton. Tapi ntar HP diambil di tanah Ya, nah sebab nak nonton Upin Ipin. Jadi memang alasan yang pertama orang-orang suka dengan kartun Upin Ipin tuh memang cocok untuk semua umur ya. Jadi di situ ada pesan moralnya dapet ya kan, nilai-nilai edukatifnya ada gitu ya. Terus juga kartun Upin Ipin tuh menggambarkan karakter yang bermacam-macam ya, bermacam-macam, semua ada lah, seperti kehidupan nyata gitu ya. Seperti opah yang suka kasih nasihat pada cucu-cucunya. Kak Ros yang garang macam mama. Ya, Kak Ros macam kakak Ipi. Kak Ros yang garang macam kakak Ipi nih, yang suka mengomel dengan adiknya. Ada Upin dan Ipin yang sifatnya polos macam kanak-kanak pada umumnya. Ada Jarjit yang suka pantun. Suka berpantun. Terus ada Mail yang memang sudah punya bakat berjualan dari kecil. Bajuku sama Mail. Oh, bajunya sama nih dengan Mail ya. Warnanya. Terus ada juga Fizi yang suka melontarkan kata-kata yang polos ya, unik kan. Dia kadang-kadang bisa ya unik gitu ya. Kadang-kadang ya nyebelin gitu. Iya, jadi memang Upin Ipin tuh menggambarkan macam keadaan kita lah. Terus filmnya itu, ceritanya itu bisa membawa kita bernostalgia ke masa lampau. Jadi kehidupan mami tuh waktu kecil di kampung tuh ya macam Upin Ipin gitulah, bermain, main di sungai, main kelereng, layang-layang semua. Jadi mampu membawa kita bernostalgia ke masa lampau. Itulah kenapa emak-emak pun, saya pun masih suka dengan kartun Upin dan Ipin lagi. Terus kartun Upin Ipin tuh menggambarkan keberagaman ya. Macam ada meme dari Cina gitu ya. Jadi suka ada serial di filmnya Susanti dari Jakarta ya, dari Indonesia. Jadi
Jarjit Upin juga. Ipin Melayu, Jarjit dari India gitu ya. Jadi di situ kadang filmnya tuh menggambarkan beragam gitu ya. Ada Lebaran ya, terus ada Hari Raya, ada Ramadan, terus ada juga festival Tionghoa yang punya meme ya kan. Ya ada itu. Nah, jadi beragam gitu. Jadi beragam terus gambarnya pun bagus ya. Suasana kampungnya pun indah ya. Grafiknya bagus grafiknya. Iya, jadi bener-bener hidup, si filmnya tuh hidup, macam hidup gitu. Terus apalagi nih, Upin Ipin bisa disukai sama Ipi, sama aku dan Sebab sama orang-orang. Sebab comel. Sebab comel gitu. Jadi Ipin comel Ipin. iya, jadi Ipin Upin. kalau aku sebut mau kemana, aku mau balik ke kampungnya Upin Ipin, itu maknanya bangga, bukan maknanya menghina Ramai ya. kawan aku yang nak, kalau aku pergi Malaysia ramai nak, banyak yang cakap bilang, Ibi bawa Upin Ipin ya, bawa Upin Ipin. Tuh gitu. semua gitu, nak minta oleh-oleh bawa Upin Ipin. Macam mana nak bawa Upin Ipin? Itu kan Kartun, iya, film. tak ada Tak ya. bisa aku bawa, Tak kalau bisa. aku bawa. Tak bisa ya, itu hanya fiktif belaka ya. Tapi benar-benar menggambarkan suasana yang ya seperti kehidupan biasanya gitu ya. Terus juga Upin Ipin tuh Islami. Nah, Iya. itu yang benar-benar Rajin mengaji. iya, yang benar-benar bagus ya. Asra pun suka nonton ya. Adiknya Ipin yang kecil tuh pun suka nonton sebab dia mengaji. Jadi bisa bikin anak-anak tuh ya ada nilai-nilai baiknya, nilai positifnya. Jadi oh iya, macam Upin Ipin tuh rajin mengaji gitu ya. Terus Kalau filmnya- azan juga ada. ada azan juga gitu ya. Jadi filmnya itu memberikan nasihat tapi tanpa menggurui ya. Jadi nggak kaku gitu, macam opah gitu kalau kasih nasihat ke cucu-cucunya gitu ya. Jadi lebih mengena gitu loh, lebih masuk gitu loh. Jadi nggak kaku gitu. Si filmnya tuh memberikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif gitu tanpa seperti menggurui gitu loh. Jadi memang menyenangkan ya. Iya. Terus lucu juga ya kalau mereka pergi jajan gitu, macam Comel. beneran gitu, pergi ke kedai, ada beli ice dan segala macam ke warungnya Uncle Mutu ya. Jadi kita pun dibawa ke suasana Malaysia gitu ya. Jadi pas aku ke Malaysia, pas lihat rumah nenek, loh, macam rumah Upin Ipin. Wajah rumah Upin Ipin, jadi benar-benar menggambarkan zaman dulu ya. Mungkin kampung-kampung Malaysia zaman dulu tuh ada benar-benar di film Upin Ipin gitu ya. Jadi memang ya bagus ya, bagus. Good lah ya. Jadi 10, ya, 100.000. makanya banyak. Upin Ipin tuh famous di Indonesia gitu. Jadi kita pun bakal kalau bilang Malaysia ya teringat Upin Ipin, kalau bilang Upin Ipin ya Malaysia gitu, bukan maknanya tuh menghina gitu ya. Ya beda lagi lah kalau Di sini juga jadinya mereka bisa pandai bahasa Melayu. iya. Jadi bukan menghina kalau bilang Upin Ipin Malaysia Upin Ipin tuh enggak ya, bukan maknanya menghina. Memang terkecuali itu kata-kata yang keluar dari oknum-oknum yang memang tidak baik. Kalau kayak kita, kayak ya Ya orang-orang kalau yang misalnya ada yang baik. sebut Upin Ipin, oh aku tahu berarti dia di Malaysia. Nah, Terus kalau gitu. ada yang sebut Malaysia langsung ngehnya tuh ke Upin Ipin. nah gitu. Karena Jadi Upin Ipin berasal dari sana. iya, jadi nyambung gitu ya. Jadi itulah teman-teman alasannya kenapa kartun Upin Ipin itu disukai di Indonesia dari kalangan semua umur. Terus juga ya famous ya di Indonesia ya, terkenal banget. Jadi begitulah Sini alasannya tuh ya. banyak yang suka Upin Ipin sampai dijadikan baju. Tuh baju, Terus bros, bro, pin. pin Pin. yang buat ini apa nih? Terus meja belajar, semua belajar tuh ada gambar Upin Ipin. Ya semuanya tuh hampir ya. Upin Ipin. Gambar Upin Ipin nggak Upin ada. Ipin ada, semua ada. Jadi lucu gitu sih. Topi Upin Ipin. Iya, berarti filmnya tuh mengena gitu, udah mampu masuk ke hati ya, ke hati masyarakat yang di Indonesia pun jadi suka gitu ya. Nah jadi itu aja, atau apa lagi nih yang bikin Ipi tertarik dengan Upin Ipin ini?
Sudah itu aja. Oh ya, jadi begitulah ya teman-teman alasannya kenapa aku yang udah ibu-ibu gitu, kakak-kakak yang udah agak besar, adik-adik, anak kecil semua suka Upin Ipin dan famous banget di Indonesia. Ya itu tadi alasannya. Jadi itu saja teman-teman yang aku bahas hari ini, sambil klarifikasi tadi sedikit kenapa aku suka sebut kampung Upin Ipin, sebab aku tuh bangga. Maknanya tuh bangga ya, bukan menghina atau mengecilkan atau merendahkan suatu negara. Kalau aku yang sebut tetap positive thinking ya teman-teman. Ya mungkin ada oknum-oknum yang memang sifatnya tidak baik, tapi aku bukan jenis manusia yang seperti itu. Jadi kali ini aja yang dibahas. See you next video ya teman-teman. Boleh di kolom komen nih, misalnya mau kita bahas apa mengenai Indonesia atau mengenai apa Malaysia atau apapun, atau bertanya apapun, boleh di kolom komen. Nanti dijawab sama aku. Nanti dijawab ya sama Ipi. Terima kasih teman-teman udah ngikutin video aku dengan Ipi nih dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Buat teman baru yang baru temen ke channel YouTube aku ini, boleh bantu klik subscribe-nya ya, Loncengnya juga jangan lupa. biar channel aku dan Ipi ini berkembang ya. Terima kasih banyak. See you next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.